Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Saya dengan Christine Rizka Timang. saya Nima Dewi Narsi. Kami akan menjelaskan review kasus mengenai obat golongan analgetik dan antipiretik, dalam hal ini paracetamol. Kami akan menjelaskan mengenai hubungan struktur fisika dan kimia dengan proses penembusan membran, interaksi obat biopolimer, serta pengaruh terhadap aktivitas biologis dari obat paracetamol. Nah, paracetamol ini merupakan salah satu obat analgetik atau penghilang rasa sakit yang cukup aman untuk digunakan atau paling sering digunakan. Di Indonesia sendiri, paracetamol merupakan obat yang paling sering dan cukup aman digunakan untuk segala usia. Namun ternyata di Australia, setiap tahunnya kurang lebih 8.000 orang keracunan paracetamol. Setiap pekan 150 orang masuk rumah sakit akibat hepatotoksisitas dari paracetamol. Jumlah yang terus meningkat ini membuat para ahli kesehatan semakin khawatir. Tahun lalu, Otoritas Pengawasan Obat-obatan Australia melarang supermarket menjual dalam paket besar obat penghilang rasa nyeri. Paket yang berisi lebih dari 21 tablet paracetamol sekarang hanya boleh dijual di apotek. Nah, keracunan paracetamol ini sendiri bisa mengakibatkan kerusakan pada hati dan ginjal. Paracetamol adalah obat analgesik yang digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Nyeri yang dapat diredakan oleh paracetamol yaitu nyeri ringan hingga sedang. Paracetamol dapat digunakan untuk beberapa keluhan seperti nyeri kepala, nyeri otot, nyeri punggung, nyeri pada gigi, dan demam. Paracetamol dapat sering digunakan oleh dokter dan masyarakat sebagai pilihan pertama untuk meredakan nyeri. Di antara asetosal dan salisilamid, paracetamol merupakan obat yang paling aman digunakan serta untuk anak-anak. Paracetamol atau acetaminophen memiliki nama lain N4-hidroksifenil acetamid atau N-asetil 4-aminofenol. Sesuai farmakopedisi 3, paracetamol memiliki pemberian serbuk hablur atau hablur putih, tidak berbau dan rasa pahit. Paracetamol merupakan obat analgesik non-narkotik yang memiliki cara kerja menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat. Paracetamol berefek menghambat sintesis prostaglandin di otak dan sedikit aktivitasnya pada sintesis prostaglandin di sistem saraf perifer. Efek antipiretiknya itu muncul dikarenakan adanya gugus aminobenzen pada paracetamol, dan paracetamol ini memiliki sedikit efek antiinflamasi. Paracetamol diabsorpsi dengan baik pada saluran pencernaan melalui transportasi pada pemberian oral. Pemberian dengan makanan akan sedikit memperlambat absorpsi paracetamol. Seperti obat lainnya, paracetamol harus terlepas dahulu dari bentuk sediaan atau pembawa dan larut dalam cairan tubuh untuk bisa melintasi membran dan terabsorpsi. Proses ini termasuk dalam fase farmasetis yang sangat mempengaruhi bioavailabilitas obat dalam tubuh. Hal yang mempengaruhi absorpsi obat dalam tubuh antara lain variasi keasaman atau pH saluran cerna, sekresi cairan lambung, gerakan saluran cerna, waktu pengosongan lambung, waktu transit dalam usus, serta banyaknya pembuluh darah pada tempat absorpsi. Sementara faktor lain yaitu umur, diet makanan, adanya interaksi obat dengan senyawa lain, dan adanya penyakit tertentu. Setelah diberikan secara oral, paracetamol harus menembus beberapa membran, antara lain yaitu membran sel epitel saluran cerna, membran sistem peredaran darah, dan membran kapiler menuju sel-sel organ atau reseptor obat. Paracetamol merupakan obat yang bersifat basa lemah. Dalam lambung yang bersifat asam, pH-nya itu 1-3, sebagian besar menjadi bentuk ion yang kelarutannya dalam lemak sangat kecil, sehingga sukar menembus membran lambung. Bentuk ion tersebut kemudian masuk ke usus halus yang bersifat agak basa di mana pH-nya itu 5-8 dan berubah menjadi bentuk molekul tidak terionisasi. Bentuk ini memiliki kelarutan lemah besar sehingga mudah berdifusi menembus membran usus. Paracetamol dapat menembus membran biologis melalui mekanisme difusi pasif, yaitu dengan cara melarut pada lemak penyusun membran. Paracetamol diserap sebagai senyawa nonpolar yang bersifat mudah larut dalam lemak, mempunyai harga koefisien partisi
lemak atau air besar sehingga mudah menembus membran sel. Setelah diserap, parastamol akan terdistribusi dalam sirkulasi sistemik. Setelah pemberian oral, konsentrasi puncak plasma parastamol akan mencapai waktu 10-60 menit untuk tablet biasa dan 60-120 menit untuk tablet lepas lambat. Konsentrasi rata-rata di plasma adalah 2,1 mikrogram per mililiter dalam 6 jam dan kadarnya hanya dideteksi dalam jumlah kecil setelah 8 jam. Parastamol memiliki waktu paruh 1-3 jam. Parastamol memiliki bioavailabilitas yang tinggi. Sekitar 25% parastamol dalam darah diikat oleh protein. Di dalam tubuh, parastamol dapat berinteraksi dengan molekul biopolimer. Interaksi ini meliputi interaksi tidak khas dan interaksi khas. Interaksi tidak khas adalah interaksi obat biopolimer yang hasilnya tidak memberikan efek yang berlangsung lama dan tidak menyebabkan perubahan struktur molekul obat maupun biopolimer, serta bersifat terpulihkan. Interaksi tersebut antara lain interaksi parastamol dan protein, interaksi parastamol dengan jaringan, pengaruh lain interaksi tidak khas. Selain itu, ada juga interaksi khas yang terjadi. Interaksi khas adalah interaksi yang menyebabkan perubahan struktur makromolekul reseptor sehingga timbul rangsangan perubahan fungsi biologis normal yang diamati sebagai respon biologis. Interaksi tersebut antara lain interaksi parastamol dan enzim biotransformasi serta interaksi parastamol dengan reseptor. Jelaskan proses metabolisme dari parasetamol. Nah, parasetamol di metabolisme di hati oleh enzim mikrosom hati. Nah, sebagian besar dari parasetamol atau 40-60% itu akan terkonjugasi dengan asam glukuronat dan 20-40% akan terkonjugasi oleh sulfonat. Kedua jalur ini merupakan jalur reaksi konjugasi yang ada pada reaksi metabolisme fase 2. Kedua jalur ini akan menghasilkan dua senyawa yang larut air dan tidak toksik sehingga akan diekskresi melalui ginjal. Namun pada keadaan overdosis atau jumlah parasetamol yang berlebih pada tubuh, parasetamol ini akan dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 pada hati melalui reaksi oksidasi, yaitu penghilangan satu atom H sehingga membentuk senyawa N-asetil P-benzoikuinoninima atau NAPQI. NAPQI ini bersifat hepatotoksik. Namun tubuh akan mendetoksifikasi NAPQI melalui konjugasi dengan glutathione redoksi atau GSH sehingga menghasilkan senyawa yang larut air dan tidak toksik dan bisa diekskresi melalui ginjal. Namun pada keadaan berlebihan, GSH akan menjadi jenuh dan menyebabkan ketidakseimbangan antara NAPQI dan GSH sendiri, sehingga GSH tidak bisa berkonjugasi dengan NAPQI. NAPQI tetap menjadi senyawa yang toksik, kemudian akan bereaksi dengan makromolekul vital pada hati, yaitu lipid dan protein membran, sehingga menyebabkan nekrosis tubuler. Sekitar 85% dari parasetamol itu dieliminasi atau diekskresi dalam bentuk terkonjugasi secara bebas melalui urin dalam waktu 24 jam. Nah, pada parasetamol oral, ekskresi melalui renar berlangsung dengan laju 0,16 sampai 0,2 ml per menit per kilogram berat badan. Eliminasi ini akan menurun pada orang dengan gangguan ginjal atau individu dengan usia di atas 65 tahun. Di dalam tubuh, efek analgetik dari parasetamol diperantarai oleh aktivitas tak langsung dari reseptor kanabinoid CB1. Di dalam otak dan sumsum tulang belakang, parasetamol mengalami reaksi deasetilasi, membentuk senyawa N-arachidonylphenolamin. Senyawa N-arachidonylphenolamin ini merupakan zat endogen kanabinoid di dalam tubuh. Adanya N-arachidonylphenolamin ini dapat meningkatkan kadar kanabinoid endogen dalam tubuh. Di samping itu juga, parasetamol itu sendiri menghambat enzim siklooksidinase yang bisa mensintesis prostaglandin di dalam otak. Kemampuan menghambat kerja enzim CHOX yang dihasilkan di otak inilah yang membuat parasetamol dapat mengurangi rasa sakit dan sekaligus menurunkan demam tanpa menyebabkan efek samping seperti analgesik dari golongan NSAID. Demikianlah penjelasan kami mengenai review kasus dari obat parasetamol, mengenai hubungan struktur fisika dan kimia dengan proses penembusan membran, interaksi obat biopolimer, serta hubungannya dengan aktivitas biologis dari obat parasetamol.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.